Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Donata Ratna Parida, NIM B1D024101110. Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila Sila ketiga yang merupakan tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Zaidi Mutakin, SPD, MPD. Baik, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Pancasila Sila ketiga. Pada dasarnya, manusia diciptakan berbagai macam suku, budaya, dan bangsa. Adalah satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Termasuk bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau-pulau yang terpisah oleh lautan luas, sehingga terjadi beraneka macam keanekaragaman di Indonesia. Berdasarkan fakta ini, harus diakui adanya bangsa dan kebangsaan. Dalam fakta sejarah, selama 350 tahun, negara Indonesia dijajah dan dieksploitasi segala sumber dayanya, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Perjuangan bangsa Indonesia yang dulu bersifat kedaerahan ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali, bahkan menjadikan perpecahan antara bangsa di Indonesia. Yang kedua, makna Pancasila Sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena seluruh sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini, berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, realisasi Pancasila Sila ketiga dalam bidang pendidikan, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan adalah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Penanaman kepribadian yang baik harus dilakukan sejak dini, terutama penanaman rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kepribadian yang baik para penerus bangsa akan menentukan nasib dan kemajuan bangsa di masa mendatang. Yang kedua, bidang budaya. Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Yang ketiga, bidang ekonomi. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan di mana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan. Kekeluargaan artinya, walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama, sehingga
tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian, pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek harus memenuhi etika ilmiah. Yang paling berbahaya adalah menyangkut hidup mati. Orang banyak, masa depan, hak-hak manusia, dan lingkungan hidup. Di samping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga bila mana dirincikan dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. A. Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. B. Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya. C. Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur dharma ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dan pengalamannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.